Selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum. Ini kita lagi melanjutkan video ini 406 yang kemarin. Sampai di sini ya pekerjaannya. Dibetulin ini nih. Air elbow yang sini ya, yang atas. Elbow yang atas. Ini lagi dipotong bautnya sama Awang. Karena ininya nggak bisa dibuka nih. Ya. Iya. Jadi selangnya nggak bisa dibuka, jadi bautnya dipotong. Kita sudah dapat baut yang sini nih, baut yang gantinya ya, nanti pakai sini. Jadi serem ya kalau nggak paten, jadi harus kita patenkan dulu. Nanti ini kita pasang, nanti kita lihat ya setelah itu dipotong, nanti kita pasang sini. Dan nanti mau perbaiki yang baut slack yang buat tensioner pen beltnya, kita perbaiki nanti. Kalau mobil sudah hidup ya, cuma ini pasti lama nih yang benar-benar ginian ya, rapih-rapihinnya ya. Itu ya, kita nanti video lagi. Nah ini elbownya itu ya, housing thermostatnya ini udah dibersihin kemarin ya, berlem-lem ya. Sekarang nggak, mudah-mudahan tidak banyak leman ya, sealer aja. Ini switchnya itu ada 3 ya, yang buat pen, buat jarum speedo, jarum suhu, sama buat ECU. Ini yang ECU yang paling atas nih, ini ECU. Yang tengah adalah pen, yang paling bawah adalah jarum suhu yang di dashboard. Ya ini mau masang ini nih. Ini jangan sampai bocor soalnya. Ini housing thermostat. Mau dipasang tuh sama Mawang. Housing elbow, housing thermostat. Keplak kok. Oh, tinggal dikencengin bareng sama, dikencenginnya bareng sama itu ya, selang. Nah ini selangnya nih, selang sama apa sebutannya ya, elbownya plastiknya itu gampang pecah, harus hati-hati. Ini selang ya, sama elbow plastiknya itu tuh yang suka pecah, harus hati-hati. Tinggal dibautin, ada 4 semuanya bautnya, jadi semuanya diganti bautnya. Oh yang 3 diganti ya. Yang mau order spare part ya silakan ya, kita lagi bungkus. Ini radiator copotan ke Surabaya, yang itu ke Kendari ya, piston sama crankshaft nih, sama crankshaft lagi di lakban sama Asep ya. Kalau mau pesan-pesan barang ya monggo. So sudah dipasang sama Mang Awang, lebih rapi ya elbownya, mudah-mudahan nggak bocor karena sudah karatan sini nih ya. Mudah-mudahan awan ya. Tinggal apa lagi Bang? Knalpot belum? Knalpot. Nah ini sudah bisa ya, sudah dibetulkan, udah kencang, sudah bisa dikencengin. Tadi yang satu yang bawah itu slack, sekarang sudah bagus. Sudah dibikin di Senai ya, di Senai bikin baut baru ya. Terus ini juga sudah tinggal isi air ya, mudah-mudahan tidak bocor. Mau isi air sebentar lagi, isi air nanti kita hidupkan. Knalpot sudah dipasang tadi, yang sebelah sana sudah dipasang ya. Lagi dibuang angin, bleedingnya sini ya, ada L6 L5. Dia sampai keluar air di situ, berarti sudah anginnya sudah habis. Udah, tinggal dikencengin, sudah keluar air. Yo, Sep, hidupin.
sudah hidup, tinggal nunggu olinya naik. Biar langsam dulu, nanti olinya naik biasanya nanti lebih halus ya, karena harus ngisi dulu HLA nya dulu. Ini mudah-mudahan nggak bocor ya, elbow atas ya, itu ya, kita lihat dulu. Nggak ada, kosong, olinya kosong, berarti ya itu jarang ngecek kalau yang punya ya. Kita ganti dulu olinya, pakai total seperti biasa. Ini olinya ya sedikit, tinggal paling seliter sampai 1,5 liter, nggak banyak olinya, lagi di sama Mang Awang. Yo. Ya, biar running dulu ya, biar olinya naik dulu. Ya, temperatur ya masih normal ya, fan low sudah muter, low-nya sudah muter, sudah mati lagi ya, sudah mulai halus ya. Nanti kita nunggu sampai olinya benar-benar naik semua ya. Mungkin dia bunyi juga karena nggak ada oli, bisa ya, awalnya ada bunyi sih, tapi mudah-mudahan nanti hilang ya, masih running soalnya. Ya, oke ya, mulai halus, sudah hidup ya. Mau di tes tadi itu ini AC nya mati kan, ternyata recycling putus. Sekarang sudah bisa hidup, sudah nyala kan, tinggal ini angin sudah ada. Tadi hilang sama sekali, magnetnya kebakar. Nah, jadi tadi dikasih sikring, ngebul lagi di magnetnya, bagian magnet ya. Kita mau ganti magnet pakai copotan aja, tapi yang bagus ya magnetnya, dia kan sanden ya. Mau ke ganti magnet dulu ke tukang AC sambil ngetes Mang Ecep. Nanti kita info-info lagi ya kalau udah dingin AC nya. Jadi tinggal AC dan ngetes mesin ya. Yang diganti itu sikring yang ini nih, kemarin nih putus ya, putus gara-gara magnetnya konslet ya, ngebul di sini nih, ngebul magnetnya. Tuh mana sudah diganti ya, magnetnya di dalam tuh yang masuk kabel warna merah itu, tuh magnet sudah diganti sih kemarin. Jadi sekarang sudah dingin AC nya kayak gini nih. Nih, ini magnetnya konslet, jadi ngebul ya, berasap, jadi putus sikringnya. Jadi seperti biasa, karena ini keluhannya overheat, kita harus cek sikring ini ya, dipastikan sikring ini ada relay ini bagus. Ada 3 ya, yang low sama yang high. Yang low yang ini yang high nih, 2 biji. Dipastikan harus bagus ya, tinggal dicabut kakinya. Kalau bisa kayak gini kan bagus, masih oke lah ya. Pastikan ini tidak terbakar ya, dipastikan aja, nggak, daripada nanti kan keluhannya ini masalahnya overheat ya. Mobilnya 406D8 manual transmission. Mobilnya ya ada kaki-kaki ada bunyi ya, tapi nanti belakangan lah, kita mesin dulu. Kaki depan, kaki belakang ada bunyi, yang sebelah kanan depan, belakang sebelah kiri. Kemungkinan ya long terot gitu ya, atau trackling kalau yang belakang seperti biasa. Jadi untuk mesin ya oke ya, normal, suhu normal, AC sudah dingin,
udah on off juga bisa. Low fan, high fan juga jalan. Terus apa ya tadi itu ya, seperti itu ya. Kita coba-cobalah muter-muter dulu. Kemarin ya tekanannya tinggi, susah hidup karena dia sudah melengkung, karena packingnya sudah nyebrang kompresinya, jadi bakalan susah hidupnya ya, seperti itu. Terus kalau udah nyebrang, tekanan air tinggi ya, tekanan airnya tinggi ya. Jadi sambil jalan kita ngobrol. Jadi 406 itu ya mobil enak ya, 406 itu mobil enak, remnya pakem ya, terus handling juga enak, setir itu sedang ya, nggak berat nggak ringan, ampeg. Terus mesin juga tenaganya besar karena 2000 cc ya. Ya agak sedikit boros ya, wajar karena cc nya besar. Dan sistemnya tuh masih injeksi yang masih sederhana ya, tidak ada emisi. Ada emisi sih tapi belum canggih, masih Euro 2. Dan dilepas juga biasanya nggak apa-apa ya, seperti itu cerita ini ya, sambil ngetes sambil lihat suhunya normal. Kadang ngeri juga ya kalau pas di Ubud itu suhunya naik gitu, itu yang kita takut. Karena kan ada batas limit, kalau limitnya udah kemakan biasanya panas mesinnya karena kompresinya naik. Kompresi naik, jadi suhu naik. Ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini sih yang kayaknya udah limitnya udah terakhir ya, jadi sudah habis. Jadi kalau nanti overheat lagi harus ganti head ya, jadi nggak bisa ribut lagi, nanti efeknya suhunya akan tinggi ya. Mudah-mudahan jangan overheat lagi ya. Makanya harus dipastikan bahwa extra fan muternya normal gitu ya. Terus sikring relay juga kondisinya tidak terbakar, rumahnya juga tidak terbakar ya, harus dipastikan itu. Karena kan percuma juga habis betulin packing terus fan nggak nyala, terus nggak lucu jadinya ya. Ya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus ngecek itu, ngecek sistem cooling sistemnya ya, fan, radiator, selang gitu. Ya situ ya. Nanti takut kelamaan juga videonya. Nanti kita coba-coba dulu, kita muter-muter mumpung cuacanya sedikit panas. Tapi masih banyak yang olahraga naik sepeda. Masih ramai jalanan sekarang di jalan utama ya. Kalau jalan komplek rata-rata ditutup, tidak boleh masuk kalau komplek. Kalau jalanan umum ya lancar, ramai. Oke, jadi saya tutup dulu aja ya videonya, soalnya nanti kepanjangan videonya. Nanti kalau ada pekerjaan lain nanti kita video lagi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like mungkin ya, di share juga, kayak orang-orang di share ke yang lain gitu, supaya yang punya pisut juga bisa tahu channel ini ya, karena banyak tutorial atau apa ya, tip-tip ya. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Ini apa ya, si Lulu itu udah selesai kayaknya ya. Yang The Parks ini yang ada Lulu, Informa dan sebagainya besar sekali ya di Sawangan. Tapi nggak tahu ini buka apa enggak nantinya ya. Soalnya kan sekarang lagi kayak gini ya, suasananya tidak memungkinkan. Tapi harusnya bulan ini dia tuh harus buka biasanya. Kalau ngelihat dari mana namanya, kalau lihat dari jadwalnya ya, bulan ini. Tapi kayaknya sih nggak mungkin buka ya, diundur kayaknya.